Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidatul Niswa dari mahasiswi PJJ PGMI yang akan menjelaskan tentang beberapa permasalahan di mata kuliah etika profesi guru. Permasalahan yang pertama adalah orang tua siswa menuntut guru membagikan rekaman video proses pembelajaran anaknya dengan alasan memantau perkembangannya. Guru menolak dengan alasan melanggar privasi siswa lain. Guru dapat melakukan beberapa solusi komunikasi untuk memenuhi hak orang tua membantu perkembangan anak tanpa melanggar privasi siswa lain. Solusinya yang pertama adalah memberikan akses rekaman yang telah disunting, hanya menampilkan beberapa pembelajaran anak dari orang tua yang bersangkutan. Dan guru juga dapat memberikan rekaman video hanya berfokus pada aspek-aspek pembelajaran yang relevan dengan perkembangan anak dari orang tua tersebut, seperti interaksi dengan guru, teman sekelas, dan konteks materi yang dipelajari. Selanjutnya, menyelenggarakan pertemuan tatap muka, kemudian membuat laporan perkembangan individu yang lebih rinci, kemudian pemanfaatan media pembelajaran dan edukasi orang tua. Guru dapat memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya privasi dalam pembelajaran, serta bagaimana orang tua dapat berperan aktif dalam mendukung perkembangan anak tanpa melanggar privasi siswa lain. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, lokal karya, atau pertemuan orang tua. Permasalahan yang kedua yaitu tanggapan terhadap kasus guru yang mengunggah konten TikTok berisi sindiran terhadap kebijakan pemerintahan, khususnya terkait kurikulum. Perlu mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama, beberapa kebebasan berekspresi dan etika profesi guru. Strategi yang harus disampaikan, kritik konstruktif tanpa merusak martabat profesi, yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang santun dan argumentatif, pilih media yang tepat, fokus pada substansi bukan pribadi, libatkan alternatif solusi, refleksi etika profesi, perkuat literasi digital. Guru adalah panutan bukan hanya di kelas tapi juga di ruang publik, termasuk media sosial. Maka sampaikan kritik dan hak, namun menyampaikannya dengan cara yang cerdas, bijak, dan terhormat adalah tanggung jawab moral sebagai pendidik. Permasalahan yang ketiga yaitu jika terdapat guru di Papua ditolak oleh masyarakat karena dianggap agen pemerintah, sehingga anak-anak dilarang sekolah. Pendekatan secara etis berbasis kreatif lokal untuk membangun kepercayaan masyarakat adalah pendekatan dialogis, bukan instruktif. Kemudian libatkan tokoh adat dan pemuka lokal, pendidikan kontraktual dan budaya lokal, transparansi dan keteladanan, fasilitas pendidikan kolaboratif, mediasi dari lembaga independen. Kuncinya dari membangun kepercayaan adalah kerendahan hati, kemauan untuk mendengar, dan kehadiran yang konsisten. Pendidik akan berhasil jika ia tidak datang sebagai bentuk intervensi, tetapi sebagai buah dari relasi dan kolaborasi yang dibangun dengan penghormatan terhadap budaya dan identitas lokal. Pendidik yang bermakna bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi transformasi relasi. Permasalahan yang keempat yaitu jika terdapat kepala desa yang memaksa guru mengubah data siswa miskin agar desanya mendapatkan bantuan APBD, dan guru diancam pemecatan karena menolak, maka ini termasuk intimidasi terhadap integritas profesi guru. Dalam hal ini, organisasi profesi seperti PGRI memilih peran strategis dan mekanisme perlindungan terhadap guru yang berada dalam tekanan seperti itu. Berikut adalah mekanisme perlindungan yang dilakukan melalui organisasi profesi guru. Yang pertama, advokasi dan perlindungan hukum oleh PGRI. Mengapa penting? Guru berhak mendapatkan perlindungan saat mempertahankan integrasi dan penolakan manipulasi data. Yang kedua adalah pendampingan etik dan psikososial. Mengapa penting?
Guru tidak dibiarkan sendirian menghadapi tekanan sosial dan politik lokal. Yang ketiga adalah pelapor ke Dinas Pendidikan dan Ombudsman. Mengapa penting? Tindakan kepala desa melampaui kewenangannya dan bisa masuk ke ranah pelanggaran hukum pidana dan administrasi pemerintah. Yang keempat adalah edukasi dan sosialisasi etika profesi. Mengapa penting? Agar masyarakat dan pejabat desa tidak semena-mena menganggap guru sebagai alat birokrasi. Yang kelima adalah PGRI mengawal hak kepegawaian guru. Kesimpulannya adalah organisasi profesi seperti PGRI memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya dari tekanan politik dan manipulasi data. Mekanisme perlindungan dilakukan melalui advokasi hukum, mediasi etik, serta pengawalan administratif dan moral. Guru wajib patuh pada kode etik dan PGRI wajib hadir ketika anggota mempertahankan integrasinya. Permasalahan yang kelima yaitu jika ditemukan guru bersertifikasi yang mengalihkan seluruh tugasnya mengajarnya ke guru honorer demi fokus pada usaha sampingannya, maka ini merupakan pelanggaran tanggung jawab profesi, khususnya bagi guru bersertifikasi yang menerima tunjangan profesi berdasarkan beban kerja. Untuk mengatasi hal ini, pengawasan berbasis community reporting oleh komite sekolah bisa menjadi solusi partisipatif, demokratif, dan efektif asal dirancang secara tepat. Berikut adalah rancangan solusi pengawasan berbasis community reporting oleh komite sekolah, lengkap dengan alasan dan tahap implementasi. Yang pertama adalah membentuk unit pengawasan etika internal komite sekolah. Mengapa penting? Guru akan merasa diawasi oleh komunitas tanpa merasa dimata-matai. Komite menjadi representasi kepedulian masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Yang kedua adalah menyediakan saluran laporan rahasia terbuka. Mengapa penting? Untuk memudahkan pelapor tanpa takut intimidasi, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu menjalani kerjasama komite kepala sekolah pengawas. Mengapa penting? Memastikan hasil pengawasan berdampak dan ditindaklanjuti secara administratif dan profesional. Yang keempat yaitu membuat sistem pemantauan jadwal dan kehadiran. Mengapa penting? Transparansi jadwal membatasi potensi manipulasi jam mengajar, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integrasi guru. Yang kelima yaitu pendidik etika profesi kemasyarakatan. Mengapa penting? Masyarakat jadi paham dan tidak hanya mengkritik tetapi tahu cara bertindak secara formal. Contoh output community reporting yang efektif, laporkan bahwa guru tidak hadir mengajar selama seminggu namun tetap menerima tunjangan profesi, sertai bukti seperti jadwal absen atau testimoni siswa. Laporkan kepada kepala sekolah, diteruskan ke pengawas, diverifikasi, diberikan sanksi administratif jika terbukti. Kesimpulannya, community reporting oleh komite sekolah adalah bentuk pengawasan partisipatif yang memperkuat kontrol sosial terhadap mutu pendidikan. Bila dirancang transparan, etis, dan sistematis, maka akan mampu mencegah praktek penyimpanan seperti guru bersertifikasi yang lalai. Permasalahan yang keenam yaitu jika saya menjadi pembuat kebijakan untuk mengantisipasi guru bersertifikasi lulus PPG yang menolak ditugaskan ke daerah terpencil dengan alasan keterbatasan fasilitas dan akses internet yang juga berdampak pada usaha sampingan mereka, maka saya akan membuat kebijakan yang berkeadilan namun tetap berpihak pada pemerataan pendidikan melalui pendekatan berikut. Yang pertama, kebijakan insentif placement, penempatan berbasis insentif. Yang
kedua, skema digital, support grade, bantu akses digital. Seleksi dan persiapan penempatan daerah, edukasi publik, menghapus stigma tidak patriot, jalur redistribusi bertahap. Inti dari kebijakannya adalah pengabdian tanpa pemaksaan, pemerataan tanpa pengabaian kebutuhan pribadi. Dengan begitu, guru tetap menghargai sebagai profesi yang berhak atas dukungan, sementara pendidikan tetap merata sampai ke pelosok. Jika Anda ingin, saya bisa bantu menyusul draft kebijakan resminya. Permasalahan yang ketujuh, yaitu seorang guru yang membuka les privat untuk muridnya sendiri di sekolah dengan tarif khusus dapat dianggap melanggar etika profesi. Hal ini karena dapat menciptakan konflik kepentingan, ketidakadilan, berpotensi merugikan murid yang tidak mendapatkan les privat. Alasannya mengapa melanggar etika profesi? Yang pertama adalah konflik kepentingan, yang kedua adalah ketidakadilan, yang ketiga adalah potensi eksploitasi, yang keempat adalah penyalahgunaan wewenang, yang kelima adalah merusak citra profesi. Permasalahan yang kedelapan yaitu untuk mengatasi penolakan pembelajaran digital pada guru senior. Pendekatan yang efektif adalah dengan model pengembangan keprofesionalan berkelanjutan PKB yang berfokus pada pendekatan personal dan kolaboratif. Ini termasuk program pembinaan yang disesuaikan, pelatihan berbasis pengalaman dan kesempatan untuk berbagi praktek baik. Elaborasi yang pertama ada pendekatan personal, pendekatan kolaboratif, pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, dukungan kebijakan. Nah, perubahan membutuhkan waktu. Perubahan itu membutuhkan waktu. Berikan waktu dan dukungan yang cukup bagi guru yang beradaptasi dengan perubahan. Jangan memaksa. Pendekatan yang memaksa akan menimbulkan resistensi. Fokus pada manfaat. Jelaskan manfaat pembelajaran digital bagi guru siswa di sekolahan. Ciptakan lingkungan yang positif dan support akan membantu guru merasa nyaman dan belajar dan beradaptasi. Dengan demikian, yang tepat guru senior dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran digital sehingga pengalaman mereka yang berharga tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan yang ke-9 yaitu tanggapan terhadap pemecatan seorang guru karena kekerasan verbal yang justru didukung oleh masyarakat. Pendukung tindakan kekerasan verbal tetap merupakan pelanggaran yang tidak bisa dibenarkan, terutama dalam konteks pendidikan. Dukungan masyarakat mungkin muncul karena berbagai alasan seperti hubungan baik antar guru dan masyarakat atau persepsi mengenai batasan kekerasan verbal. Namun perlu ingat bahwa kekerasan verbal dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah pentingnya pemahaman tentang kekerasan verbal. Yang kedua adalah dampak psikologi kekerasan verbal. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sekolah dan guru. Yang keempat adalah peran dukungan masyarakat. Yang kelima adalah pentingnya mediasi dan pembinaan. Yang keenam adalah pentingnya evaluasi dan perbaikan. Dan pada akhirnya, meskipun dukungan masyarakat adalah hal yang baik, pemecatan guru karena kekerasan verbal harus tetap dilihat sebagai upaya untuk melindungi siswa dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Penting untuk mencari solusi yang seimbang antara penegakan aturan dan dukungan bagi semua pihak yang terlibat. Permasalahan yang terakhir adalah jika saya sebagai guru mengetahui kepala sekolah melakukan
make up dana bos, maka saya akan tetap mengambil langkah untuk melaporkan, namun dengan strategi yang etis, bertanggung jawab, dan mengutamakan keberlangsungan harmoni sekolah jangka panjang. Berikut langkah-langkah yang akan saya ambil beserta alasan. Mengumpulkan data dan bukti secara objektif. Alasannya agar laporan saya nantinya bukan sekedar tuduhan, melainkan disertai bukti kuat sehingga tidak menimbulkan fitnah atau konflik personal yang merugikan saya maupun sekolah. Yang kedua adalah menggunakan jalur etik internal terlebih dahulu. Alasannya ini sesuai dengan semangat Pasal 5 Kode Etika PGRI, yaitu menjaga kejujuran, integritas, dan tanggung jawab profesi sambil tetap mengunjungi prinsip keharmonisan lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu melapor ke lembaga yang berwenang secara etis. Alasannya diam saja berarti saya melanggar kode etika, terutama pasal 5 ayat 3. Guru bersifat jujur terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, melapor melalui jalur resmi bukan berarti menghancurkan harmoni, justru menjaga kredibilitas dan keberlanjutan sekolah. Yang keempat adalah menjaga kerahasiaan dan etika profesional. Alasannya agar harmoni tetap terjaga dan tidak ada polarisasi antar guru, siswa, dan masyarakat. Yang kelima adalah mendokumentasikan langkah yang telah diambil. Alasannya sebagai bentuk perlindungan diri dan bukti bahwa saya sudah bertindak sesuai prosedur dan etika profesi. Kesimpulannya, saya memilih pelapor dengan etika dan strategi bertahap karena diam sama saja merusak integritas profesi, sedangkan bertindak tanpa perhitungan bisa merusak iklim sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan lebih rinci dan lebih gamblangnya ada di kolom komentar. Nanti linknya akan saya bagikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.